Risalah. Berdoa. Sebelum kita masuk ke menu makanan kali ini, minggu lalu kita udah belajar tentang zat makanan yang terkandung di dalam bahan makanan. Apa saja yang ada dalam zat makanan yang terkandung dalam bahan makanan? Lemak, serat. Ya, jadi makanan itu harus mengandung supaya tubuh kita itu sehat. Ternyata ingatannya tajam walaupun di siang hari. Jadi kita harus bisa menerapkan menu makanan itu dalam kehidupan sehari-hari agar dapat mencegah obesitas ataupun kebiasaan buruk. Nampak tadi? Kemudiannya, apa tanggapannya kira-kira setelah melihat mie instan? Kenapa saya ambil videonya mie instan? Karena di sekolah SMA Negeri 5 Pejuang Muda anaknya hobi makan mie instan. Dari masalah ingat, banyak timbulnya penyakit yang diakibatkan dari mie instan. Apa lagi judulnya? Hipertensi. Apa lagi? Usus buntu, lambung. Nah, kenapa ini perhatian? Supaya kelas sekolah kita ini anak-anak SMA Negeri 5 itu sadar akibat dari makanan yang instan. Ya kan? Makanya sekarang kita masuk ke menu makanan yang kalau teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang gizi seimbang. Kalian pernah dengar nggak sih istilah makan sehat lima sempurna?
sumber gizi seimbang itu? Makanan bergizi berguna sebagai sumber tenaga, pengatur, dan pembangun tubuh bagi kita. Tubuhmu membutuhkan makanan yang bergizi karena kamu sedang dalam masa pertumbuhan. Biasakan sarapan pagi dan makan makanan dengan gizi seimbang, makan buah-buahan, sayuran, serta minum air putih yang cukup. Nah, ada pesan untuk kalian semua. Ingat ya, pesan yang pertama, biasakan makan bersama keluarga. Yang kedua, makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam, serta kudapan 2 kali sehari, yaitu antara makan pagi dan makan siang, dan saat sore hari. Benar-benar bergizi seimbang ya. Yang ketiga, biasakan mengkonsumsi ikan dan sumber protein lainnya. Yang keempat, perbanyak makan sayuran dan buah-buahan. Yang kelima, batasi makanan cepat saji, jajanan, dan yang manis dan berlemak. Batasi konsumsi gula maksimal 4 sendok makan per hari, garam 1 sendok makan per hari, dan lemak 5 sendok makan per hari. Yang keenam, biasakan menyikat gigi minimal 2 kali sehari setelah makan pagi dan sebelum tidur. Yang ketujuh, hindari merokok dan minum minuman beralkohol. Dan yang terakhir, lakukan kegiatan fisik serta olahraga yang teratur. Nah, makanan yang kita makan dianjurkan adalah makanan yang beragam ya teman-teman. Setiap kali makan dan 1/3 terdiri dari lauk dan buah-buahan. Teman-teman, kalian juga harus membiasakan sarapan ya. Sarapan adalah makan dan minum yang dilakukan antara bangun pagi sampai dengan pukul 9 pagi untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita saat akan beraktivitas dengan aktif. Lihat pada pertama kali tadi dengan warna yang ada pada gambar ini. Kira-kira kamu pasti suka jajan kan? Ingat ya, tidak semua makanan yang warna dan penampilannya menarik serta enak itu sehat. Pilihlah makanan yang terbungkus atau disimpan di tempat tertutup sehingga bebas dari debu, lalat, kecoa, dan tikus penyebab penyakit diare, tipes, dan hepatitis. Pilihlah makanan yang tidak mengandung pengawet, pewarna, penyedap, pemanis buatan, dan pengawet. Dan dari aja. Ada masalah yang dari situ kira-kira kalian? Ada apa, Gas? Apa, Bagas? Masalahnya? Iya, dari apa yang sudah kalian lihat tadi. Kalau nggak makan dengan menu yang seimbang atau gizi yang tercukupi, maka dapat menyebabkan kekurangan gizi. Oke, bagus. Juraida, apa Juraida yang timbul dari masalah tersebut? Dari seluruhnya Ya, boleh seluruhnya, boleh sekilas info yang Juraida dapatkan. Kita kekurangan minum air putih 7 atau 8 gelas hari dari air kita itu jika kita kekurangan air maka pasti kencingnya itu berwarna kekuningan, tapi ketika kita cukup air pasti warna kencing itu akan putih. Jadi air putih juga mendukung proses pencernaan. Kenapa? Sama nak sehalnya air putih itu kayak kita mencuci pakaian. Jadi air putih yang kita minum itu sebenarnya untuk mencuci organ-organ pencernaan kita supaya bersih. Enak? Bu, saya mau nanya. Iya, silakan. Kan itu tadi dibilang jajan, kita harus perhatikan jajan kita sehari-hari. Nah, di situ kan tadi ada gambar makanan siap saji. Bu, makanan siap saji itu kan isinya ada sayuran, telur, roti. Tapi kenapa itu dibilang gak sehat? Kan isinya sama. Iya, Allah, bagus sekali pertanyaannya. Betul tuh. Makanan siap saji itu kayak di pop itu ada daging. Kan ada bakso kan? Ada potongan wortelnya, ada potongan sayur. Tidak sehat. Padahal udah
Lambung. Penyakit mah lagi ya, Cantika ya. Oke, bagus sekali. Udah paham ya dari video tersebut ya? Oke, kita bisa duduk sama kelompok yang sudah kita berikan kesepakatan kita di minggu lalu. Ya, silakan duduk ke kelompoknya. LKPD yang budaya sendiri itu ada tugas LKPD yang harus kalian kerjakan. Dari situ ada langkah-langkahnya. Nah, jadi kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah saya buat di LKPD tersebut. Jadi masalahnya itu persoalan boleh dibaca dari LKPD dan harus diskusi sesama kelompok agar hasilnya lebih bagus. Ya, silakan. Jadi nah, ini bukan berarti kelompok terus bisa nunggu jawaban dari kawan, tidak. Harus saling bekerja sama. Karena saya menilai nah, siapa yang aktif, siapa yang kreatif, siapa yang suka bertanya. Jadi ini ada penilaian. Jadi penilaiannya itu pribadi. Paham ya? Paham. Oke, bisa dikerjakan. Waktunya Ayo. aman ya Pak Tina ya? Boleh. Ya karena dia mau bukan ya memang dia sesuai ada orang kayak makan bego nanti ada sekali ya. Beda ya, beda ya orang kampung sama orang kota lagi beda. Kalau kita dari kedelai harus dari apa? Gandum gitu ya? Ini nomor berapa? 1. Ini yang presentasi atau nomor lain dulu? Nomor 1 dulu. Ya, silakan nomor 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi yang kami cari tadi tentang mempelajari menu makanan untuk menyusun menu makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Pertanyaan pertama, peserta didik dapat menyusun menu makanan sesuai dengan keadaan ekonomi menengah. Jawabannya adalah 1 porsi untuk makanan kalangan ekonomi menengah adalah makanan pokok pertama adalah nasi. Setelah itu sayur-mayur adalah tumis kangkung, bayam, dan sawi. Setelah itu ada lauk pauk yang berisi ikan goreng, tempe. Berapa kalori yang dibutuhkan remaja sekarang ini? Tidak banyak. Lemah sekali sih ya. Jawabannya 3000 kalori. Ya, ada lagi yang mau ditanya? Iya, Andriani. Silakan Andriani. Kami dari kelompok 3 ingin menanggapi dari
dilakukan terutama di sekolah, Bu. Iya, karena kita tuh banyak Berpikir. Kayaknya memang sepele, cuma duduk, tapi capeknya sampai besok pagi ya. Makanya harus didukung dengan makanan yang bergizi. Harus penuh itu. Oke, ada lagi? Bagus sekali. Ada lagi kawan-kawan yang lain? 3. Oke. Terima kasih tanggapannya. Kami akan membacakan kesimpulan dari materi yang kami cari. Setelah kami amati budaya dirinya sudah disebut karena masalah pokok Akhirnya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami dari kelompok 2. Yang pertama, peserta didik dapat menyusun menu makanan sesuai dengan keadaan ekonomi rendah. Jawabannya adalah tingkat ekonomi rendah di berbagai negara cenderung memilih makanan berdasarkan harga makanan dan minum teh, makanan siang, ikan teri, dan nasi, minum air putih, makanan malam, nasi dan mie instan, minumnya kopi instan. Ya, silakan. 3. Semangat. Berapa mili air yang dibutuhkan untuk anak-anak setiap hari? Kami akan menjawab dari kelompok 3, yaitu soalnya berapa mili air yang dibutuhkan untuk anak-anak, yaitu 1.400 mili. 1.450 mili. Apakah ada lagi yang bertanya? Ada lain? Banyak ya, saya airnya ya. Silakan, Pak. Ya, silakan Pak. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa yang dilakukan kalangan bawah untuk memenuhi kebutuhan makanan yang seimbang? Baik, jawabannya itu ada 5. Yang pertama, kecukupan. Yang kedua, keseimbangan. Dan yang ketiga, mengontrol kalori. Keempat, kepadatan nutrisi. Dan yang kelima, segalanya sedikit. Caranya gimana? Kan tadi sebentar. Biar cukup, biar seimbang. Gimana caranya? Menu apa yang mereka pilih? Gitu ya? Iya. Karena apalagi sekarang ya kan, harga sembako itu mahal ya. Mahal. Ya silakan. Ini ada. Makanan maksudnya belum ditanya tadi tentang makanan yang seimbang, ya. Yaitu sarapan pagi kita makan nasi, tempe, kerupuk dan minum teh. Kalau makan siang, ikan teri dan nasi, kemudian minum air putih. Kalau makan malamnya, nasi dan mie instan, minumnya adalah kopi hitam. Iya. Gimana? Ya karena kalau misalnya dia rendah otomatis ya biasanya tahu ya. Tempe. Ya. Karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral yang diperlukan dalam mendukung kebutuhan anak saat berkembang. Jadi jika itu dapat terpenuhi, anak bisa saja terkena malnutrisi atau dampak dari pertumbuhan yang tidak optimal. Mulai dari sering sakit, tidak berenergi, sampai dengan dampak jangka panjang. Nah, kita sebagai pelajar wajib memberikan saran kepada orang tua untuk memberikan gizi yang cukup dan seimbang bagi anak-anaknya seperti bahan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Adapun satu dokter yang mengatakan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan tentang menu makanan dan menyusun menu makanan yang dibutuhkan oleh yang pertama yang akan kami bahas adalah menyusun menu makanan sesuai dengan ekonomi kelas atas. Jadi, orang-orang yang punya ekonomi kelas atas itu yang paling pertama saat makan, mereka akan makan hidangan pembuka. Biasanya mereka makan salad Amiludi Roman, melody baking, semangka itu oatmeal atau roti yang mereka nggak makan nasi. Dan juga mereka makan deviled egg with bread and caviar. Jadi ada kepiting dengan topping kaviar. Kaviar itu mahal, teman-teman, kita beli kaviar harus tabung dulu ya. Yang ketiga itu ada hidangan penutup. Biasanya mereka itu makan dessert, waffles atau cake ya. Yang ketiga dan puding. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam menyusun menu makanan? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok pertama. Adapun jawabannya adequate, kecukupan, balance, keseimbangan, caloric control, mengatur kalori pada quantity of nutrition, kebutuhan nutrisi, habit of everything, segalanya sedikit. Ada lagi? Ya, silakan Nadia dari Nadia lama sekali. Tadi pagi nggak ada air putih ya? Atau kurang minum air putih Nadia? Kurang kasih sayang. Kalau kurang kasih sayang, nanti cari tempat kasih sayangnya kalau kurang. Ya, silakan. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan menu? Apa yang dimaksud dengan menu? Nah, saya udah dapat jawabannya. Yang tadi tanya yang dimasukkan menu. Ya, menu adalah daftar perintah suatu perangkat lunak atau program yang apabila dieksekusi akan menjalankan suatu perintah tertentu dari Kayak pertanyaan tersebut. Saya mau menanggapi materi yang kalian bawa tadi. Jadi jika didengarkan kembali tadi bahwa banyak orang dari kalangan atas memakan makanan yang berkualitas, mahal, dari luar negeri. Pokoknya dia jarang lah banyak orang di kalangan atas yang banyak sakit-sakitan. Kalau mau main kayak gitu, seharusnya ya banyak kerjanya deh, jadi kayak mereka biar makanan kita tuh biar berkualitas, jadi kita jangan sakit. Kesimpulannya adalah dari status sosial ekonomi atas adalah status sosial atau kedudukan seseorang di masyarakat yang diperoleh berdasarkan penggolongan menurut kekayaan, di mana harta yang dimiliki ada di atas rata-rata masyarakat pada umumnya dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik. Konsep dasar gizi untuk orang dewasa dapat disimpulkan juga bahwa pada dewasa memiliki banyak asupan gizi yang seimbang. Jika kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, maka akan membantu orang tersebut dalam menjalankan hidup sehat dan terjauhkan dari penyakit yang disebabkan oleh kekurangan gizi dan kelebihan gizi. Mungkin itu saja. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagus. Berarti tidak ada yang remeh? Iya. Alhamdulillah. Nilai positifnya bagus ya. Oke. Sudah selesai tuh. Nilai positif sudah muncul. Nilainya bagus. Berarti sudah paham ya tentang menu makanan ya? Iya. Sudah bisa menyusun ya? Iya. Sudah. Berarti sudah bisa menyusun menu makanan yang baik. Jadi kesimpulannya apa Nana hari ini? Makan teratur. Iya, menjaga pola makan harus teratur. Jangan banyak makan pasangan. Jangan suka makanan yang siap saji atau instan. Memperbaiki menu. Harus juga Banyak-banyak diikuti minum dengan air. olahraga. Olahraga. Jangan lupa ya, walaupun dia seimbang, olahraga tetap harus. Ya, kesimpulannya. Itu sangat konsisten. Oke, banyak pengetahuan yang bisa diambil ya. Yang lain, Jangan banyak hati Bu. lebih berhati-hati kalau beli makanan. Bahwa yang lain ada? Oke, jadi rasanya hari ini seneng ya. Berarti kalau udah pulang ke rumah udah bisa nyusun tuh. Kalau hari ini bapak aku berarti dia pulang ke rumah atau nih? Berat badan bapak aku sekian. Mama aku sekian, berarti aku udah bisa nyusun makanan mereka supaya mereka tetap sehat. Biar tidak tambah kalau obesitasnya tidak obesitas. Karena nggak sesuai tuh tinggi badan dengan berat badan nggak jadi BBI, nggak jadi ideal ya. Oke. Alhamdulillah, berarti udah bisa dipahami. Ucapkan dengan belajar hari ini, besok motivasi hari ini, hari esok harus lebih termotivasi, lebih bersemangat.